Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga anak kelas 3 tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Semoga pembelajaran ini menjadi yang bermanfaat dan barokah. Bertemu kembali dengan Pak Miftah. Minggu ini anak-anak akan belajar materi PAI tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan kisah keteladanan Nabi Syuaib. Silakan disimak ceritanya agar anak-anak paham cerita dari kedua nabi tersebut. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu anak-anak mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Poin yang pertama, kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Nabi Yakub sangat dekat dengan Nabi Yusuf setelah ibunda Nabi Yusuf meninggal dunia yang bernama Rahil. Di saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Dekatan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub menimbulkan rasa dengki 10 saudaranya. Sehingga mereka membenci Nabi Yusuf. Apalagi wajah Nabi Yusuf sangat tampan. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf bercerita kepada ayahandanya yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan kepada saudaranya tersebut. Sebab Nabi Yakub mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf bermain ke hutan. Tetapi Nabi Yakub tidak memberikan izin. Akhirnya mereka berhasil membujuk Nabi Yakub. Mereka berencana ingin membunuh Nabi Yusuf. Tetapi salah satu kakak dari Nabi Yusuf berpendapat agar tidak membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke sumur tempat para pedagang mengambil air. Saat tiba di rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf berkata pada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala dan menceritakan kejadiannya. Tetapi Nabi Yakub tidak percaya, sehingga putra beliau menunjukkan baju bekas Nabi Yusuf yang diberi darah kambing agar Nabi Yakub percaya dengan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur tersebut dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, saudagar itu terkejut karena ada seseorang yang bergelantung di timbanya. Sehingga Nabi Yusuf bisa keluar dari sumur. Sesampai di pasar, Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh pembesar Mesir yang bernama Al-Aziz. Sang pembeli meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat cerdas dan tampan. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. 7 tangkai gandum dan hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Raja mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun yang bisa menjelaskan makna mimpi tersebut. Kemudian Nabi Yusuf diminta oleh salah satu pelayan raja untuk menjelaskan mimpi tersebut. Arti dari mimpi raja adalah, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, kemudian kalian panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa sulit. Sehingga di masa sulit tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Pada akhirnya penjelasan Nabi Yusuf diterima oleh raja. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Di saat Nabi Yusuf menjabat urusan pangan negara, tibalah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian para penduduk berburu-buru untuk mengambil makanan di gudang kerajaan. Kemudian tampak saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mengambil makanan
yang mereka tidak tahu keberadaan Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf mengetahui keberadaan mereka ketika mereka buru mengambil bahan makanan. Kemudian Nabi Yusuf mendekati salah satu keluarga mereka dan meminta agar ajak Bunyamin sebagai syarat jika ingin mendapatkan bahan makanan berikutnya. Sesampai di rumah, saudara Nabi Yusuf bercerita kepada Nabi Yakub tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Nabi Yakub khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Nabi Yakub kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya memberitahu siapa sebenarnya pejabat negara urusan pangan tersebut. Nabi Yusuf menyusun rencana agar Bunyamin bisa tetap tinggal di kerajaan. Nabi Yusuf memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Kemudian ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian gelas emas dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Nabi Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan gelas itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpanya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian perbuat kepada saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf, adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Nabi Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatannya. Dan Nabi Yusuf memaafkan permohonan mereka. Tas Nabi Yusuf menyerahkan jubah agar diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Saudara-saudara Nabi Yusuf tiba di rumah, kemudian mengusapkan jubah ke wajah Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat gembira sebab penglihatannya kembali pulih. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir untuk menemui Nabi Yusuf di istana. Poin yang kedua, kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berasal dari suku Madyan. Nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Yasham bin Lawai. Suku Madyan adalah penduduk Arab yang tinggal di desa bernama Man'an di pinggiran negeri Syam. Kaum Madyan pandai dalam berdagang dan bertani. Kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Namun kaum Madyan tidak beriman kepada Allah dan mereka menyembah berhala. Selain syirik, kebiasaan buruk lainnya adalah sering berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual barang. Sedangkan jika mereka membeli barang, meminta agar takaran atau timbangan dilebihkan. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk serta mengajak penduduk Madyan untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Dan Nabi Syuaib mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT. Kaum Madyan benar-benar ingkar hanya sebagian kecil dari kaumnya yang beriman. Sehingga Allah membinasakan kaum Madyan dengan disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati berkelimpangan. Kaum Madyan yang ingkar dan tidak mempercayai kerasulan Nabi Syuaib dibinasakan, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah SWT. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga anak-anak paham apa yang Pak Miftah terangkan. Jangan lupa mengerjakan soal dari link website sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.